wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah sarapan semuanya? Belum Bu. Loh, kok belum sih? Padahal sarapan itu penting bagi tubuh kita. Itu bisa membantu kita untuk mudah menerima pelajaran di pagi hari ini. Nah, ada yang nggak masuk nggak? Ada Bu, Andi Bu, dia sakit. Tapi suratnya belum ada Bu. Ya, kita doakan semoga Andi cepat sembuh ya. Iya Bu, nanti kalau misalnya Andi sudah masuk dan memberi suratnya, nanti kita kasihkan ke Ibu. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya. Iya Bu. Nah, mari kita mulai pelajaran hari ini. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang busur lingkaran. Nah, kalau misalnya ibu di sini punya lingkaran dengan titik pusat O dan jari-jarinya ini adalah OA dan OB. Nah, AB ini disebut apa anak-anak? Busur Bu. Nah, bagus. Nah, kalau misalnya OA dan OB ini kan jari-jarinya itu memiliki panjang R dan dengan sudut pusatnya itu alfa. Berapa panjangnya AB? Rumusnya alfa per 360 Alfa per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. bagus. Masih ingat ya kalau dijabarkan lagi? Alfa dibagi 360 derajat dikali 2 dikali pi kali r Bu. Bagus. Nah, karena kemarin kita telah mempelajari tentang busur, sekarang kita akan mempelajari tentang juring pada lingkaran. Materi ini tuh penting sekali dalam kehidupan kita. Ya, kalau misalnya kalian memiliki misalnya kamar dan kalian itu pengen memasang keramik pada bagian ini, apabila ini panjangnya sama, kita itu bisa mengetahui berapa luas dari ruangan ini yang akan dipasangi keramik. Jadi tentunya kita bisa menentukan berapa biaya keramiknya nanti. Nah, kita juga, kalau misalnya bagian ini sudah diketahui, kita itu bisa tahu berapa bagian dari ruangan ini yang tidak dipasangi keramik. Seperti itu. Nah, jadi secara sadar maupun tidak ya, sebenarnya juring lingkaran ini tuh sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya itu pasti kita temui di kehidupan kita. Dan fungsinya mempelajari materi ini tuh sangat banyak sekali. Tidak hanya untuk menentukan berapa keramik yang dipasang apabila bentuknya merupai juring lingkaran. Nah, mari kita lihat contohnya ini. Kue, hayo tadi pagi yang belum sarapan. Lihat gambar kue gini lapar atau enggak? Nah, bentuk kue ini merupakan contoh dari juring lingkaran. Kalau misalnya mempelajari luas juring dari bentuk kue ini asik ya, enak dilihatnya gitu. Kenapa ini termasuk juring lingkaran? Ya kalau misalnya dia sisi-sisinya itu sama panjang dan merupakan jari-jari lingkaran itu termasuk dari juring lingkaran. Selanjutnya ada pizza. Pizza ini dipotong sama besar dan sisi-sisinya itu sama panjang dan itu merupakan jari-jari lingkaran. Kemudian itu ditutup oleh satu busur lingkaran. Nah, untuk kalian yang bercita-cita menjadi arsitek dan perancang bangunan, materi juring lingkaran itu sangat berguna bagi kalian nanti. Kenapa? Ya, seperti halnya ini. Kalian sadar nggak sih kalau ini itu sebenarnya berbentuk juring lingkaran? Nah, bisa dilihat dari tangan-tangan gundalanya ini, biang lalanya ini. Nah, itu kan
membentuk juring lingkaran. Nah, panjangnya tangannya ini tuh sama panjang, yaitu jari-jari lingkaran itu. Dan lagi itu ditutup dengan satu busur lingkaran. Jadi ini termasuk juring lingkaran. Kalian itu bisa tahu berapa sih luas daerah di setiap gundalanya ini. Nah, terlebih lagi, sekarang itu lagi tren bentuk perumahan yang unik. Nah, ini seperti contohnya ini ada perumahan yang berbentuk lingkaran. Itu dibatasi dengan pagar-pagarnya. Nah, setiap rumah ini tuh kalau kalian perhatikan memiliki luas yang sama. Nah, itu dibatasi dengan pagar-pagar, yaitu pagar tanaman. Pagarnya ini tuh merupakan jari-jari dari lingkaran perumahan ini. Nah, baik, kalian itu harus tahu berapa sih luas tanah setiap rumah kalau apabila perumahannya berbentuk seperti ini. Bayangkan saja kalau misalnya ini tuh dibuat asal-asalan, sehingga ada bagian yang tidak sama besar. Pasti nanti pembeli akan protes. Kenapa rumahnya ini kok lebih luas? Kenapa halamannya ini kok lebih luas? Kenapa punya saya lebih sempit? Nah, itu semoga hal itu tidak terjadi. Nah, kalau kalian menggunakan rumus luas juring ini nanti dengan tepat dan menguasai materi ini, tentu kalian tidak akan menghadapi hal seperti itu apabila merancang perumahan seperti ini. Nah, apabila dilihat lebih dekat, nah itu pagar-pagarnya itu kan merupakan jari-jarinya dan luas perumahannya itu sama. Itu nanti kalian bisa menghitung berapa luas lahannya itu nanti. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih cara menghitung luas juring lingkaran? Itu yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang juring pada lingkaran. Nah, kita akan mengetahui rumus luasnya dan bagaimana cara menemukan itu. Nah, untuk itu kalian harus tahu juring pada lingkaran itu yang seperti apa sih? Bisa kalian buka di buku paket halaman 70. Bisa tolong dibacakan ciri-cirinya? Ciri-ciri juring. Yang pertama, berupa daerah di dalam lingkaran U. Nah, jadi pasti berada di dalam lingkaran ini. Selanjutnya, Kedua, dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. nah, berarti ini ada dua jari-jari kan, dan ini satu busurnya. Selanjutnya, Jari-jari yang membatasi memuat titik ujung busur lingkaran. nah ini kan sudah memuat titik ujungnya, yaitu titik A dan titik B. Nah, di lingkaran ini tuh dengan jari-jari OA dan OB itu terdapat dua juring yang dapat dibentuk. Yang pertama itu juring AOB dengan sudut alfa, dan juring sebelah sininya itu misal kita namakan dengan sudut beta. Nah, ini dinamakan juring AOB dengan sudut betanya ini. Nah, kalau bagian kecil ini disebut juring minor dan juringnya bagian besar ini dinamakan juring mayor. Nah, selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang juring ini, kalian nanti akan berdiskusi secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok beranggotakan 4-5 orang. Nah, kalian nanti itu akan berdiskusi bersama-sama untuk mengerjakan LKPD. Di LKPD ini nanti kalian akan menemukan lebih lanjut mengenai juring lingkaran. Tapi ingat, pastikan setiap anggota kelompok kalian ini paham akan materi ini. Kenapa? Karena nantinya setelah kalian berdiskusi di kelompok pertama ini, ibu akan membagi kalian ke kelompok selanjutnya, yaitu di kelompok kedua ini kalian akan melakukan turnamen, di mana pada turnamen ini kemampuan masing-masing individu itu sangat penting. Jadi setelah melakukan turnamen, kalian akan mengumpulkan poin dan kalian akan kembali lagi ke kelompok pertama. Di kelompok pertama ini, poin dari setiap anak, poin dari masing-masing anak itu nanti akan diakumulasikan, dan kelompok dengan poin terbanyak akan menjadi pemenangnya dan akan mendapat hadiah dari ibu. Jadi pemenang dari permainan ini itu sangat bergantung pada setiap individu dalam kelompok. Pastikan setiap anggota kelompok kalian memahami materi ini, oke? Nah, ibu akan bagi kelompoknya. Setelah itu, kalian duduk
kelompoknya masing-masing dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Gimana? Sudah ngerti semua, Ta? Kamu belum ngerti bagian ini. Ini tuh gini. Nah, terus habis itu, makanya dia hasilnya itu 1/6, seperti itu. Nah, sudah paham semuanya kan? Bagaimana, Nana? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan lainnya, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ya, waktu untuk mengerjakan LKPD sudah habis. Nah, ayo kelompok 1 bisa dibacakan jawaban LKPD-nya. Ya Bu, kami kelompok 1 dan kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Nomor 1 pertanyaannya, berapa banyak juring sama besar yang dapat dibentuk oleh sudut pusat 90 derajat? Nah, kami membagi sudut lingkaran keseluruhan dengan 90 derajat. Jadi 360 derajat dibagi 90 derajat sama dengan 4. Nah, kesimpulannya juring sama besar yang dapat dibentuk yaitu 4 buah. Itu dengan sudut pusat 90 derajat. Nomor 2, berapa bagian luas juring terhadap luas lingkaran yang dibentuk oleh sudut pusat 90 derajat? Nah, di sini kami membagi sudut pusat 90 derajat dengan 360 derajat. Tujuannya untuk mengetahui perbandingannya. Jadi didapatkan 1/4. Jadi, luas juring terhadap luas lingkaran yang dibentuk sudut pusat 90 derajat yaitu 1/4 bagian. Nomor 3, berapakah luas juring dengan sudut pusat 90 derajat dan jari-jari R? Tadi diketahui bahwa luas juring dengan sudut pusat 90 derajat itu 1/4 bagian dari lingkaran keseluruhan. Jadi, luas juring sama dengan 1/4 dikali Pi dikali R kuadrat, yaitu 1/4 dikali luas lingkaran. Nah, nomor 4. Berapa banyak juring sama besar yang dapat dibentuk oleh sudut pusat 60 derajat? Nah, jadi kami juga melakukan hal yang sama untuk nomor 4 ini, yaitu sudut lingkaran secara keseluruhan dibagi dengan sudut pusat yang ditanyakan. Jadi, 360 derajat dibagi dengan 60 derajat sama dengan 6. Kesimpulannya, juring sama besar yang dapat dibentuk yaitu 6 buah. Nomor 5, berapa bagian luas juring terhadap luas lingkaran yang dibentuk oleh sudut pusat 60 derajat? Nah, ini kami membandingkan sudut pusat dari juring itu dengan sudut lingkaran keseluruhan. Jadi 60 derajat dibagi dengan 360 derajat sama dengan 1/6. Atau 1 dibanding 6 bagian. Jadi, luas juring dengan sudut pusat 60 derajat yaitu 1/6 bagian dari luas lingkaran. Yang nomor 6, berapakah luas juring dengan sudut pusat 60 derajat dan jari-jari R? Karena tadi diketahui bahwa luas juring dengan sudut pusat 60 derajat itu 1/6 bagian dari luas lingkaran keseluruhan, maka luas juring dengan sudut pusat 60 derajat itu sama dengan 1/6 dikali luas lingkaran, atau sama dengan 1/6 dikali Pi dikali R kuadrat. Selanjutnya nomor 7, berapa luas juring dengan sudut 250 derajat? Dari yang kami lakukan sebelumnya, kami mendapat kesimpulan bahwa luas juring dengan sudut pusat
tertentu itu didapatkan dari sudut pusat juring tersebut dibagi dengan sudut lingkaran keseluruhan dikali luas lingkaran. Di sini sudut pusat yang diketahui yaitu 250 derajat. Jadi luas juringnya itu sama dengan 250 derajat dibagi dengan 360 derajat dikali luas lingkaran atau 25 per 36 dikali pi dikali r kuadrat. Nomor 8, buatlah simpulan rumus luas juring pada lingkaran dengan sudut pusat alfa dan jari-jari R. Nah, sehingga kami mendapatkan kesimpulan luas juring itu sama dengan sudut pusat lingkaran yang diketahui dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Itu sama dengan sudut pusat dari juring itu dibagi 360 derajat dikali pi dikali r kuadrat. Nomor 9, dari gambar diketahui bahwa sudut pusat dari juring itu yaitu alfa sama dengan 36 derajat dan jari-jari lingkaran itu 14 cm. Nah, pertanyaannya itu berapa luas juring AOB? Jadi luas juring AOB sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi dikali r kuadrat, yaitu sama dengan 36 derajat dibagi 360 derajat dikali pi dikali 14 kuadrat, sama dengan 1/10 dikali 616 sama dengan 61,6 cm persegi. Jadi, luas juring AOB itu sama dengan 61,6 cm persegi. Selanjutnya, untuk nomor 10, awalnya kami mengalami kesulitan, Bu, bagaimana cara menghitung luas yang diarsir. Kami awalnya tidak tahu bagaimana caranya. Namun, setelah kami amati, ternyata itu terbentuk sebuah segitiga AOB di dalam juring AOB. Nah, jadi kami berpikir bahwa luas daerah yang diarsir itu pasti merupakan luas juring dikurangi dengan luas segitiga tersebut. Jadi, luas daerah yang diarsir itu luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Seperti itu. Dan setelah kami membaca-baca, ternyata daerah yang diarsir itu merupakan tembereng, dan itu adalah rumus dari tembereng. Bagaimana anak-anak? Apakah jawaban kelompok kalian ada yang berbeda dengan jawaban kelompok 1? Tidak ada, Bu. Jawaban kelompok kami juga sama seperti jawaban kelompok 1. Oke, kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing kan ya? Nah, ini tuh kelompok kedua kalian. Di kelompok kedua ini, kalian akan melakukan turnamennya. Bagaimana sih, Bu, peraturan turnamennya itu? Nah, peraturan turnamennya itu, salah satu di antara kalian nanti akan menjadi pembaca soal. Pembaca soal itu nanti digilir sampai semua anggota di kelompok kalian sudah menjadi pembaca soal. Pembaca soal pertama bisa didapat melalui undian. Kenapa sih, Bu, harus ada pembaca soal? Karena di kartu soal yang Ibu berikan ini sudah ada kunci jawabannya. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya kecurangan, salah satu dari kalian akan menjadi pembaca soal. Dan pembaca soal kedua bisa ditentukan searah jarum jam. Misal, pembaca soal pertama berada di tempat ini kan. Nah, pembaca soal kedua bisa anak di sebelahnya dan bergerak sampai kembali lagi ke anak pertama. Apabila pembaca soal itu sudah kembali ke anak pertama, maka permainan sudah berakhir. Kemudian peraturan selanjutnya untuk pembacaan jawaban, setelah
pembaca soal itu membacakan soalnya, kalian itu langsung mengerjakan soal itu. Setelah kalian mengerjakan soal, kalian itu akan menyebutkan jawaban kalian satu persatu, dimulai dari orang yang berada di sebelah pembaca soal dan bergerak searah jarum jam ke anak yang di sebelahnya sampai ke anak terakhir. Kemudian setelah seluruh anak di kelompok itu menyebutkan jawabannya, pembaca soal akan membuka kunci jawaban yang tertera pada kartu soal ini. Nah, anak yang pertama kali menjawab dengan benar akan mendapatkan poin 5. Dan anak yang menjawab benar kedua itu akan mendapat poin 4. Jadi, misal anak di sebelah pembaca soal ini menjawab dengan benar, maka nilainya 5. Apabila di sebelahnya itu menjawab salah, maka nilainya itu 0. Dan apabila di sebelahnya lagi menjawab benar, maka nilainya itu 5 dikurangi 1, yaitu 4. Begitu pula seterusnya. Jadi dapat disimpulkan, apabila jawaban kalian salah, kalian tidak akan mendapatkan poin. Ibu akan membagikan kartu soal ini untuk setiap kelompok. Jangan dibuka ya. Oke, jangan lupa ya, tuliskan poin kalian itu sesuai dengan soalnya di tabel yang sudah Ibu berikan. Oke. Hom pimpa alayum gamreng. Oh, aku jadi pembaca soal pertamanya ya. Yaudah, aku buka ya soalnya ya. Siap-siap ya kalian ya, aku bacakan ya. Ini soal nomor 4. Jangan lupa nanti tulis poin kalian di tabel itu yang di nomor 4, oke? Nah, nomor 4. Suatu juring mempunyai sudut pusat yang besarnya 72 derajat. Jika diameter lingkarannya 21 cm, maka luas juring adalah, ayo waktunya 8 menit. Ayo semangat teman-teman. Nah, waktunya udah habis. Aku buka kunci jawabannya ya. Ayo siap-siap, siapa yang jawabannya benar, ayo. Iya. Kunci jawabannya itu 69,3 cm persegi. Ayo, tadi siapa yang salah? Kamu tadi orang pertama kan yang jawab. Jawabanmu tadi lo 60 cm persegi. Jadi jawabanmu salah. Tulis poinmu di tabel 0 ya. Kamu kan orang kedua yang jawab tadi. Jawabanmu lo bener 69,3. Jadi tulis poinmu 5 ya. Kamu tadi jawabanmu tadi berapa? 70 ya? 70 cm persegi ya? Oh iya, aduh tipis banget loh. Sedikit lagi padahal. Jadi tulis poinmu 0 ya. Oh, berapa tadi? Nah, aku kan sudah jadi pembaca soal. Selanjutnya aku akan jadi pemain ya yang kerjain soal. Berarti sekarang kamu yang jadi pembaca soal selanjutnya ya. Ayo ambil soalnya. Ayo, aku udah pengen ngerjakan. Nah, untuk kelompok ini bagaimana turnamennya? Apakah berjalan lancar atau ada kesulitan? Ya Bu, tidak ada kesulitan dalam kelompok kami. Ini kami sedang bergantian menjadi pembaca soal dan bergantian menjadi pemain yang mengerjakan. Ya, Ibu rasa sudah semua ya, turnamennya sudah ya. Oke, sekarang kembali ke kelompok kalian masing-masing. Setelah itu kalian akan menjumlahkan poin dari setiap anggota kelompok, diakumulasikan jadi satu sehingga itu menjadi kelompok kalian. Nanti Ibu data dan kelompok yang paling tinggi nilainya akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Ayo kembali ke kelompoknya masing-masing. Ayo. Nah, ayo sekarang kita tuliskan poin kita di tabel poin kelompok ini. Poinku tadi itu 25. Poinmu berapa? Poinmu? Kalau punyamu? Poinmu tadi ya jadi skor total kelompok kita itu 95. Ye, tinggi juga ya.
Nah, jadi setelah kita tadi sudah mendata nilainya, didapatkan kelompok 1 itu mendapatkan nilai 75, kelompok 2 95, kelompok 3 60, kelompok 4 70, dan kelompok 5 55. Jadi pemenang dari turnamen hari ini adalah kelompok 2 dengan nilai 95. Yeay. Nah, ini hadiah dari Ibu. Nanti dibagi ya, dibagi merata ya, nggak boleh ada yang ambil 2, harus pas satu-satu. Yeay, menang. Terima kasih, Bu. Oke, jadi tadi kalian sudah belajar tentang juring pada lingkaran. Nah, kalian sudah mendapatkan luas juring pada lingkaran. Apa rumusnya? Rumus luas juring pada lingkaran dengan sudut pusat sebesar alfa, yaitu alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Dijabarkan lebih lanjut lagi, sama dengan alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat. Ya, betul sekali. Ini adalah rumus dari luas juring pada lingkaran dengan sudut pusat alfa. Ya, gimana tadi? Sudah melakukan turnamen, sudah juga tadi kalian mengerjakan LKPD sebelumnya itu gimana? Seru? Seru sekali, Bu. Kalau pelajaran selanjutnya seperti ini lagi, gimana? Mau nggak? Bu, semoga pertemuan selanjutnya bisa diadakan turnamen seperti ini lagi. Nah, ya sudah, kalau kalian memang suka dengan cara belajar turnamen ini, untuk pertemuan selanjutnya Ibu usahakan akan membuat turnamen seperti ini lagi. Tadi yang bisa jawab semua soalnya, yang dapat poin sempurna itu siapa? Kamu ya? Wow, hebat. Siapa lagi? Wah, kamu juga. Wah, hebat. Pertahankan ya yang sudah bisa mengikuti pelajarannya ini, dan yang belum bisa dan yang belum menang, jangan berkecil hati. Masih ada turnamen selanjutnya, masih banyak materi-materi yang akan kita pelajari di semester ini bersama saya tentunya. Nah, itu kalian pelajari dengan giat, baca dengan teliti LKPD yang saya berikan. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke temannya maupun kepada saya. Nah, untuk itu saya berharap kalian di materi ini tuh benar-benar paham dan benar-benar mengerti, bukan yang ngerti-ngerti sebenarnya tidak mengerti, yang benar-benar paham, sehingga materi ini tuh bisa bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kalian seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu pertemuan selanjutnya kalian bisa pelajari di buku paket halaman 80. Materinya yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, di buku itu kalian bisa baca bagaimana materinya dan juga ada bagaimana cara melukisnya. Nah, karena nanti kita itu akan menggambar dua lingkaran bersama dengan garis singgung persekutuannya, Ibu harap kalian membawa jangka dan penggaris ya. Nah, jangan sampai tertinggal jangkanya, karena kalau nggak bawa jangka nanti gambar kalian itu bakalan berantakan dan itu tidak enak untuk dibuat belajar ke depannya. Oke, ingat pelajari materi itu untuk pertemuan selanjutnya. Dan semoga di turnamen selanjutnya itu kalian bisa menang yang belum menang ini, dan yang sudah menang hati-hati dikalahkan sama kelompok lainnya. Dan yang tadi belum bisa jawab sama sekali, Ibu yakin tadi tidak ada yang mengangkat tangan, yaitu untuk pertemuan selanjutnya Ibu harap kalian itu bisa mengerjakan semua soalnya dari LKPD, bisa belajar dari KPD-nya nanti dan juga bisa belajar dulu di rumah. Nah, itu PR hari ini tentang luas juring lingkaran bisa dibuka di bukunya halaman 75. Dikumpulkan minggu depan ya. Nah, untuk itu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu dan semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari saya. Kalau ada salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.